إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sedang menghitung hari menuju tamu agung, menuju bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para syaitan. Bulan yang di dalamnya terdapat ibadah yang sangat agung dan mulia, ibadah puasa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang sangat agung, yang sangat mulia, yang afdal, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam tersebut adalah lebih baik dari 1000 bulan. Dan masih banyak lagi ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan bulan yang sedang kita tunggu-tunggu ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Intinya bulan Ramadan adalah musim ibadah. Kesempatan yang paling baik untuk kita semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengukir prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang ibadah, apabila kita berbicara tentang ketaatan, maka sesungguhnya ibadah atau ketaatan adalah sebuah bisnis. Iya, ketaatan, ibadah adalah sebuah perdagangan. Perdagangan dengan siapa? Kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam kitabnya menyebutkan, mengistilahkan ibadah dengan istilah perdagangan. Seperti di dalam firman-Nya dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wal yaumil akhiri wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, sebuah perdagangan, sebuah bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka. Dibeli dengan apa? Dibayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah, Allah bayar dengan surga.
mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh atau terbunuh. Jadi inilah salah satu hal yang sangat menarik dari sebuah ibadah, dari sebuah ketaatan, yaitu dia adalah sebuah bisnis, perdagangan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbicara tentang perdagangan, apabila kita berbicara tentang bisnis, maka semua orang yang berdagang, semua orang yang berbisnis pasti menginginkan laba yang besar, menginginkan untung yang besar. Tidak ada orang yang berbisnis rugi, menginginkan kerugian, atau mungkin hanya sekedar balik modal saja. Dia berusaha untung, bahkan untung nipis saja dia tidak menginginkan itu. Dia ingin untung yang sebesar-besarnya. Maka demikian juga hendaknya orang yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah-ibadah, dengan berbagai macam ketaatan, baik di semua hari maupun khususnya di bulan Ramadan nanti, hendaknya dia berusaha untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh manusia untuk bisa memaksimalkan laba dari perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya berdagang, umumnya berbisnis untuk mendapatkan laba yang besar, maka tidak cukup dengan mengorbankan waktu dan tenaga, tidak cukup hanya dengan berlelah letih saja. Akan tetapi lebih daripada itu, dia harus memiliki ilmu perdagangan dan dia harus memiliki perhitungan yang matang. Seorang yang berdagang tapi dia hanya bermodal waktu, tenaga, lelah dan letih saja, tidak mengiringinya dengan ilmu bisnis atau tidak mengiringinya dengan perhitungan yang matang, mungkin laba yang akan ia dapatkan hanyalah sedikit. Dia lelah, dia letih, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, atau dia mendapatkan laba namun sangatlah sedikit. Demikian juga orang yang beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya mengandalkan waktu dan tenaga, hanya mengandalkan lelah dan letih saja, tapi dia tidak membarenginya dengan ilmu, tidak membarenginya dengan perhitungan yang matang, dia nasibnya seperti orang yang berdagang tadi. Iya, bisa disebut orang yang seperti itu adalah orang yang terlena. Dia telah mengeluarkan waktu, tenaga, berlelah letih, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, atau dia mendapatkan sedikit sekali, tidak imbang dengan pengorbanannya. Itulah orang yang terlena berbisnis dan terlena di dalam bisnisnya. Maka di dalam bulan Ramadan pun ada orang-orang yang menjalankan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah tapi dia terlena. Banyak waktu yang dia keluarkan, tenaga yang dia keluarkan, tapi dia tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Di antara bentuk keterlenaan orang di bulan Ramadan yang pertama adalah sebagian orang hanya menahan diri dari perkara-perkara yang pada asalnya adalah halal, tetapi dia tidak menahan diri dari perkara-perkara yang asalnya adalah haram. Apa perkara yang aslinya halal? Makan dan minum adalah perkara yang pada asalnya halal. Di selain bulan Ramadan, seorang boleh makan, boleh minum. Akan tetapi di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, hal itu menjadi haram. Ketika bulan Ramadan telah selesai, telah pergi, maka makan dan minum kembali halal. Nah, di sana ada perkara-perkara yang haram sepanjang zaman. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemunkaran, kemaksiatan, dosa yang baik yang diperbuat oleh lisan kita maupun diperbuat oleh mata kita atau oleh anggota badan kita. Semua yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, semua perkara maksiat haram, baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Sebagian orang tidak menjauhi perkara yang seperti ini. Dia menjauhi makan dan minum, tapi tidak menjauhi perkara yang pada asalnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini bisa jadi ketika dia berpuasa menahan lapar dan haus hanya
lapar dan haus yang dia peroleh, hanya lelah dan letih yang dia peroleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang keji, maka sesungguhnya dia lapar, dia haus, Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Dia berlapar-lapar, dia berhaus-haus, Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Semoga kita terhindar dari golongan orang-orang yang seperti ini. Kemudian di antara bentuk keterlenaan yang kedua adalah kaum muslimin di bulan Ramadan banyak sekali yang berbondong-bondong pergi ke masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Akan tetapi ramainya mereka, berbondong-bondongnya mereka ke masjid bisa kita lihat hanya pada saat sholat tarawih saja. Saat mereka menjalankan sholat yang hukumnya adalah sunnah, sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ketika mereka membanjiri masjid-masjid dengan sholat tarawih, dengan ibadah sunnah. Karena memang ibadah sunnah, sholat malam, qiyamul lail, berjamaah di bulan Ramadan memang memiliki keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat malam bersama imam sampai rampung, maka akan tercatat baginya sholat seperti semalam suntuk. Tidak ada kesalahan pada hal ini, akan tetapi kesalahan itu terletak pada sepinya masjid-masjid atau sedikitnya jamaah tatkala sholat fardu. Ketika sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat fardu lainnya tidak seramai sholat tarawih. Padahal itu adalah ibadah yang fardu, ibadah yang lebih utama, ibadah yang afdal daripada ibadah yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari perkara yang aku fardukan, dari perkara yang aku wajibkan. Iya. Jadi jika Anda ingin memaksimalkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berusaha untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan apa ibadah yang memiliki pahala besar, bisnis yang memiliki prospek pahala yang besar, yaitu adalah ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian keterlenaan yang ketiga adalah sebagian kaum muslimin banyak beribadah, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, akan tetapi ketika bulan Ramadan telah meninggalkan mereka, maka mereka kembali kepada kebiasaan mereka sebelumnya. Sholat berjamaah yang mungkin dijaga selama bulan Ramadan, begitu selesai bulan Ramadan kembali kepada kebiasaan sebelum Ramadan. Ibadah-ibadah yang sunnah banyak dikerjakan, tapi begitu kembali kepada setelah selesai bulan Ramadan, kembali kepada kebiasaan mereka. Perkara-perkara yang haram mereka jauhi selama bulan Ramadan, tapi begitu Ramadan telah meninggalkan mereka, perkara-perkara yang haram tersebut kembali dikerjakan.
Ini adalah sebenarnya sebuah keterhinaan yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita selama bulan Ramadan sedang melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk beramal soleh, untuk menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Harapannya setelah selesai bulan Ramadan kita terbiasa. Kita terbiasa menjalankan ketaatan dan kita terbiasa menjauhi maksiat. Ada peningkatan pada diri kita. Ada peningkatan iman kita, peningkatan takwa kita, sebagaimana tujuan puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi harapannya seperti itu. Kita di bulan Ramadan ini mendidik diri kita, melatih diri kita. Harapannya setelah selesai bulan Ramadan, kita terbiasa dengan amalan-amalan tersebut. Semakin dekat kepada Allah, semakin meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengukir prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun memohon kepada Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan mendatangi kita, kemudian meninggalkan kita, kondisi kita dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan iman kita, takwa kita semakin baik dan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.